Pemirsa, kami akan membahas perkara ini bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Mas Zainur. Halo, selamat malam Mbak. Baik Mas Zainur, negara mengalami kerugian hingga lebih dari 690 miliar rupiah atas kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Komisaris Utama PT Sritex Iwan Lukminto. Kejagung kemudian sudah menetapkan Iwan dan juga mantan dua petinggi bank pemerintah dalam kasus ini. Nah, bagaimana Anda melihat celah korupsi dalam proses persetujuan kredit dalam jumlah besar seperti ini? Ya, sebenarnya ini kan ada beberapa bank BPD yang menyalurkan kredit ke Sritek ya. Tidak hanya BJB dan DKI, tetapi juga ada Bank Jateng. Juga ada beberapa BUMN, antara lain ada BNI, ada BRI, dan juga LPI. Malah lebih besar untuk yang BUMN, jumlahnya sekitar 2,5 triliun. Nah, tetapi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan ini adalah dalam proses penyaluran kredit oleh PT Bank BJB dan juga PT Bank DKI. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya yang dipersoalkan itu ada dua oleh penyidik. Yang pertama adalah PT Bank Jawa Barat Banten dan PT Bank DKI itu dituduh, disangka oleh penyidik kejaksaan ketika melakukan penyaluran terhadap kredit terhadap PT Sritek ini tidak sesuai dengan prosedur. Apa yang dimaksud tidak sesuai dengan prosedur? Yang pertama adalah tidak hati-hati. Mengapa? Karena ketika menyalurkan kredit itu peringkat dari PT Sritek sebagai debitor itu adalah BB-Min. Padahal untuk kredit tanpa agunan harusnya peringkatnya adalah A. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau disalurkan dalam kondisi BB-Min maka kemungkinan gagal bayarnya itu jauh lebih tinggi. Sehingga kemudian dituduh, disangka oleh para penyidik bahwa PT Bank DKI dan PT Bank Jawa Barat Banten itu tidak melakukan analisa yang memadai di dalam menyalurkan kredit. Kok berani sekali menyalurkan kredit sangat besar pada perusahaan yang kondisinya sebenarnya tidak terlalu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terhadap Sri Rezeki Isman atau PT Sritek ini, yaitu tersangka ISL, penyidik menyangka bahwa kredit yang diperoleh dari bank-bank BPD dan juga bank BUMN itu digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketika minta kredit, bilangnya mau untuk modal kerja. Tetapi kemudian ketika sudah dapat, bukan digunakan untuk modal kerja, tetapi yang pertama, digunakan untuk membayar utang. Nah, kalau dari awal bilang untuk bayar utang, barangkali tidak akan disetujui kreditnya. Yang kedua adalah untuk pengeluaran-pengeluaran yang non-produktif. Sehingga ini semua disangka oleh penyidik kejaksaan adalah satu bentuk ya niat jahat, sengaja gitu ya. Sehingga karena ini adalah bank-bank milik daerah dan bank milik negara, itu kemudian timbul kerugian keuangan negara. Saat ini kondisi Sritek sudah pilot, ya ini kredit yang disalurkan sangat kecil kemungkinannya bisa dikembalikan, Mbak. Oke. Kolusi antara pihak bank dan juga perusahaan seperti ini kan banyak kemudian yang menilai bukan hal asing dalam kasus kredit bermasalah. Ini menurut Anda kenapa selalu berulang? Apakah memang ada pembiaran atau seperti apa? Ya, ini memang harus menjadi materi pendalaman dari penyidik nantinya ya. Ketika ada pemberian kredit yang cukup sembrono, begitu bisa dikatakan ya, apakah karena ada moral hazard? Misalnya, moral hazard itu antara lain dalam kasus-kasus yang lain itu ada pemberian kickback dalam bentuk suap atau gratifikasi kepada orang bank sehingga mau menyalurkan kredit. Atau yang kedua, ada kata BLC, ada rekomendasi, ada endorsement dari pihak-pihak yang kuat agar bank-bank ini mau menyalurkan kreditnya kepada perusahaan debitur yang sebenarnya dalam kondisi yang kurang baik. Ini nanti harus didalami oleh para penyidik di dalam proses penyaluran kredit ini, apakah semuanya sesuai dengan SOP? Jelas tidak. Pertanyaannya mengapa berani menyalahi SOP? Itu tadi yang kemudian harus ditelisik. Apakah sekadar ingin mengejar performa, ingin mengejar kinerja yang tinggi sehingga tentu itu akan menjadi kondita yang baik untuk para direksi di masing-masing bank ini atau seperti apa. Nah, itu nanti harus ditelisik lebih jauh apa yang menjadi motif dari para pelaku ini termasuk terhadap ISL. Mengapa ISL menggunakan uang hasil kreditnya untuk bayar utang maupun untuk penggunaan pengeluaran non produktif padahal dari awal untuk modal kerja tujuannya gitu ya. Ini nanti harus ditelisik. Nah, kalau kita lihat kenapa bisa sejauh ini gitu kan ya berarti memang manajemen risiko dari masing-masing pihak ini sangat buruk.
khususnya dari pihak banknya begitu ya. Juga dari sisi pengawasan juga berarti buruk. Nah, ini memang problematik karena yang bahkan dijadikan tersangka oleh kejaksaan itu adalah direktur utama waktu itu dari PT Bank DKI. Ya kalau pimpinan tertingginya yang dijadikan tersangka artinya penyidik sudah sangat yakin bahwa memang ini semua SOP, aturan-aturan bagaimana kehati-hatian itu menjadi yang paling utama di dalam penyaluran kredit itu dilanggar gitu ya. Sehingga ya kalau kejadiannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, di kemudian hari kemudian gagal bayar, ini berujung pada tindak pidana korupsi karena sekali lagi mereka semua ini adalah keuangan negara, adalah bank-bank milik rakyat, baik itu bank punya pemerintah daerah maupun bank milik negara, yaitu BPD dan BUMN. Oke, ya baik Mas Zainur, tadi dikatakan bahwa harus didalami apakah ada moral hazard, apakah kemudian ada rekomendasi dari pihak yang kemudian memang kuat mereferensikan, karena kan kredit yang disalurkan ini dalam jumlah yang sangat besar. Artinya setelah 3 tersangka ini Anda melihat potensi pengembangan kasus penetapan tersangka lain atau bagaimana? Harus dikembangkan lebih lanjut ya. Ini kan yang baru ditetapkan tersangka di kelompoknya PT Bank Jawa Barat dan PT Bank DKI. Padahal ini kan penyaluran kredit itu kan juga dilakukan oleh misalnya PT Bank Jateng. Apakah yang di PT Bank Jateng semuanya beres? Itu jadi pertanyaan. Yang kedua, apakah penyaluran di PT BRI, BNI maupun dari LPEI itu sendiri yang jauh lebih besar ya 2,5 triliun itu semuanya beres gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga follow the money. Ya, ketika kredit totalnya itu sekitar 3,5 T yang berasal dari para bank-bank ini yang punya negara ini, itu dibelanjakan kemana saja, mengalir kemana saja. Itu harus ditelisik. Ya, follow the money. Menggunakan pendekatan transaksi keuangan, meminta bantuan dari PPATK, siapa saja yang kemudian apakah ada aliran-aliran yang tidak semestinya. Karena di kasus-kasus yang lain biasanya ada rembesan-rembesan begitu ya yang kemudian itu merupakan satu bentuk kickback. Nah, itu kita harus menunggu kerja dari penyidik kejaksaan, tetapi kita sangat merekomendasikan bagi kejaksaan untuk follow the money agar 3,5 T itu semuanya bisa jelas peruntukannya itu mengalirnya kemana saja. Apakah benar itu diperuntukkan murni hanya untuk pengeluaran bayar utangnya PT Sritek atau ternyata juga ada aliran-aliran ke siapapun. Nah, siapapun yang menerima aliran kalau ada gitu ya, maka itu harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Termasuk untuk bank-bank lain yang di kelompok BUMN gitu ya. Itu juga kalau ada pelanggaran pidana mereka juga harus ada penegakan hukum. Nah, ini yang kasihan adalah masih ada 20 bank swasta lainnya gitu ya. Kalau tadi kan BPD dan BUMN gitu ya. Nah, kalau yang 20 bank swasta itu tentu tidak bisa menggunakan pendekatan Undang-Undang Tipikor. Yang bisa adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Perbankan. Nah, ini menjadi kesempatan baik juga agar apa? Agar ke depan gitu ya, bisnis perbankan itu sehat gitu ya. Hati-hati, jangan ada moral hazard, harus menerapkan mitigasi risiko yang baik, manajemen risikonya harus berjalan. Yang sebenarnya sangat dikhawatirkan dari kredit macet itu selalu adalah soal moral hazard gitu ya. Kenapa begitu berani ngasih kredit tanpa agunan, nilainya sangat besar, padahal peringkat si debitur ini adalah BB Min. Itu kan potensi gagal bayarnya sangat tinggi. Nah, itulah yang publik tunggu dari kerja dari penyidik kejaksaan, Mbak. Oke, Mas Zainur, saat ini kemudian memang Kejagung sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran kredit ini. Tapi di satu sisi kan ada mantan pekerja Sritek yang saat ini masih menunggu hak-haknya yang masih belum diterima atau belum diberikan dari pihak perusahaan. Ini apakah kemudian kasus ini upaya-upaya penyidikan, follow the money, kemudian akurasi mengenai aset-asetnya, apakah kemudian akan mengganggu proses itu, Mas Zainur? Harusnya tidak ya. Itu para pekerja punya hak ya. Itu harus diprioritaskan dan memang secara hukum mereka prioritas. Jadi proses penegakan hukum tindak pidana korupsinya itu jangan sampai mengganggu pemenuhan hak-hak dari buruh, dari karyawan, dari para pekerja. Memang kalau dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan adanya misalnya bentuk-bentuk penyitaan, penyitaan terhadap aset hasil kejahatan misalnya, penyitaan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana korupsi misalnya. Tetapi harapan kita semua gitu ya, agar jangan juga kemudian itu mempengaruhi ya pemenuhan hak-hak terhadap karyawan. Itu nanti bisa dipisahkan. Yang paling penting kan untuk perkara tindak pidana korupsinya itu
Yang pertama itu bisa diketahui kebenarannya gitu ya, kejelasannya. Uang 3,5 T yang pinjam kepada BUMN dan BUMD itu larinya kemana? Itu yang paling penting pertama. Meskipun mungkin uangnya nanti tidak semuanya bisa dipulihkan, sayangnya kan seperti itu gitu ya. Yang kedua, siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian itu gitu ya. Nah, ini memang problemnya adalah hutangnya Sritek itu sangat besar, jauh lebih besar daripada aset-asetnya, sehingga ya memang nanti akan ada apa ya loss yang sangat besar. Mungkin untuk bank-bank yang tanpa pegang agunan ini mungkin nanti akan total loss barangkali gitu ya. Ini kita bisa bayangkan apa namanya kerugiannya aja 15 triliun begitu ya di PT Sritek, sehingga ini nanti tentu akan ada banyak kerugian yang dialami baik itu bank BUMN, bank BUMD maupun bank-bank swasta. Apalagi mereka tidak pegang jaminan. Ini sekali lagi ya gitu ya. Ini yang kita sangat pertanyakan adalah beraninya gitu ya ngasih kredit dalam jumlah besar tanpa jaminan. Kalau ada jaminan kan tinggal dia cairkan jaminannya begitu ya. Apakah berupa aset atau berupa jaminan-jaminan Baik. kebedaan atau jaminan lainnya gitu ya. Ini tanpa jaminan sekali lagi gitu. Sehingga ya ini juga menjadi pelajaran gitu ya untuk dunia perbankan. Baik. Terapkan SOP dengan ketat, ikuti aturan hukum, jangan ada moral hazard. Nah, sekali Oke. lagi, ini sekarang sedang berjalan proses pengurusan oleh kurator, utamakan hak dari pekerja, proses hukum silakan jalan, sama-sama merupakan proses hukum, yang satu perdata, yang satu pidana, semuanya bisa berjalan beriringan, tidak perlu kemudian proses hukum ini mengganggu pemenuhan terhadap hak-hak karyawan, Mbak. Oke, baik. Mas Zainur Rohman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.